Ketemu lagi dengan Bunga Kontes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesehatan selalu tercurahkan kepada sahabat kacer mania Indonesia. Karena untuk mencetak burung kacer jawara haruslah kita itu selalu senantiasa sehat dan semangat. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan teori dulu baru praktek, karena bisa mempraktekkan tanpa ilmu dari teori itu juga tidak akan membuahkan hasil yang sempurna. Banyak teori nggak bisa praktek atau malas praktek pun tidak akan membuat kita mempunyai gacok kacer yang mewah, membuat kita mempunyai gacok kacer juara. Oke teman-teman, hari ini hari Jumat sengaja saya bikin video ini stepnya kita mencetak kacer untuk gantangan dari umur 3 tahun teman-teman. Jadi kalau menurut pengalaman saya, mencetak kacer itu harus tahu dulu teman-teman, setidaknya kita tahu dari umur berapa burung kacer itu sudah punya mental di lingkungan manusia. Terus kita juga harus tahu kualitas bahan kacer yang kita pilih itu seperti apa, yang bisa dicetak nantinya menghasilkan gacuan yang istimewa. Terus kita juga harus tahu ilmunya teman-teman. Jangan lupa bahwa ilmu adalah penerang dari semua jalan. Kalau dalam Islamnya al-ilmu al-nurun, ilmu itu adalah cahaya. Oke teman-teman, jadi kayak kiai lah ya Ustadz aja ceramah. Oke, step hari ini kita mulai dari pondasi mencetak kacer untuk gantangan dan lombaan teman-teman. Menurut saya kalau kacer untuk gantangan itu, saya nggak lihat itu kacer itu ternakan, nggak lihat itu kacer dari hutan, karena semua jenis kacer itu sama menurut saya teman-teman. Hanya saja dia aktenya beda, ada yang lahir di hutan, ada yang lahir di tangkaran, tapi sifatnya sama teman-teman. Perlu kita pahami bahwa burung kacer itu punya karakter, dia burung petarung yang handal. Tapi bagaimana kita mencetak burung kacer itu dengan sifatnya, dengan karakternya, bisa bersahabat dengan manusia tapi bisa bertarung dengan musuh burung lainnya teman-teman. Dari hari ini saya akan mengulas sedikit pengalaman saya tentang cara membuat kacer itu menjadi gacor bermental baja, dan bonusnya itu bisa kita gantang dan berprestasi teman-teman. Oke, jadi begini, sebagus apapun burung kacer itu, kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan manusia, di gantangan dia tidak akan jalan. Karena apa? Karena dia panik, dia takut dengan manusia. Terus kalau dia burung bagus,
tanpa rawatan pun dia tidak menjadi bagus karena dia tidak biasa dirawat manusia. Terus burung mental bagus, perawatan bagus, tapi pemahaman kita tentang burung itu tidak pas pada karakternya, itu pun tidak bisa mencetak dia menjadi bisa tampil di gantangan dengan mewah. Oke, jadi ilmunya materi harus punya, materinya harus punya, teorinya harus punya, prakteknya pun harus punya, karena praktek didahului dengan teori. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kalau menurut saya mencetak burung kacer untuk gantangan itu bukan suatu yang susah, tapi tidak mudah juga, karena kita harus butuh ketelatenan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh modal, butuh kesabaran tentunya nomor satu, karena sifat kacer itu 1001 misteri. Kita awali dari memahami kacer itu sendiri teman-teman. Kalau kita kacer dapat umur baru diombyokan, terus dapat baru ngefur, itu prosesnya menurut saya itu 3 tahun teman-teman. Nah 3 tahun baru kacer itu bisa dipoles, karena pengondisian kacer dari mental dia sampai dia itu bisa beradaptasi, bisa berteman dengan manusia, menjadi seperti terbiasa cuek dengan kehidupan kita. Kadang-kadang dia juga sudah mulai menunjukkan sifat karakternya teman-teman. Kalau umur 3 tahun itu juga harus melalui proses dalam waktu dari pengepuran sampai dia umur 3 tahun mulai gacor-gacor dan mulai kadang-kadang buka ekor, dia berpose, menunjukkan gaya eksotisnya. Itu 3 tahun teman-teman. Step kali ini kita akan membuat burung yang punya mental factor tapi bersahabat dengan manusia, berteman dengan yang punya, menjadikan kacer itu seperti partner. Kenapa saya katakan partner? Karena kalau lomba burung itu antara burung dengan pemiliknya, dengan suasana gantangannya, dengan musuh burungnya, itu haruslah dikuasai semua teman-teman. Kalau burung bagus, dia takut dengan manusia, dia tidak akan tampil. Burung bagus tidak takut manusia, tapi tidak berkawan dengan yang punya juragannya, itu juga tidak membawakan hasil yang bagus. Burung bagus berteman dengan manusia, tapi kaget demam panggung dengan suasana gantangan, dia pun akan dia akan panik, dia tidak akan mau tampil. Burung bagus kenal dengan gantangan, suasana gantangan, keramaian, kenal dengan juragannya. Tapi dengan burung takut, dengan musuh burungnya dia takut, atau belum mempunyai mental baja, dia juga tidak akan tampil. Nah, semua itu butuh proses teman-teman.
kita awali dari pemrosesan awal. Sebelumnya, di video sebelumnya saya udah bikin tutorial tentang cara memilih burung kacer yang bermental dan berpostur bagus, yang bisa dipilih untuk pilihan dirawat untuk lomba. Terus pemahaman tentang burung kacer itu juga sudah saya bikinkan di video sebelumnya. Terus contoh bagaimana cara menggantang burung di gantangan itu dan langkahnya, terus settingannya di gantangan juga itu sudah saya bikinkan di video sebelumnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk membuka channel saya. Kalau enggak, ketik saja Lunga Kontes Channel, maka semuanya akan nampak teman-teman. Bisa anda lihat untuk panduannya. Baik teman-teman, langsung saja nomor pertama teman-teman. Kalau kita pengen instan, kita beli burung yang sudah familiar, sudah semi jinak, kira-kira umuran 3 tahun teman-teman. Kalau sudah dirawat 3 tahun itu sudah terbiasa, dia sudah mempunyai sifat yang sedikit bandel, terbiasa dengan lingkungan manusia, terbiasa dengan orang, dikasih makan dari perawatannya. Jadi untuk memudahkan, mempercepat kita mencetak itu, belilah umur sekiranya itu 3 tahun. Kalau enggak ya patok. Kita bisa melihat dari tingkah burung itu teman-teman. Kalau kita melihat dari tingkah burung itu, kalau kita beli di kios atau di rumahan, dia sudah mulai berani bunyi-bunyi teman-teman, gacor. Terus ya, lihat burungnya juga, ada yang karakternya dia itu petarung. Kalau lihat musuh, ada yang karakternya dia itu gacor karena dia sudah merasa nyaman. Dia kalau dekat manusia itu tidak keras banget, hanya paling loncat-loncat, jinak-jinak lalat kalau bahasa saya. Terus dia sudah bisa menerima kehadiran manusia, biarpun ada orang, dia kadang-kadang masih berani bunyi. Oke teman-teman, kita pahami cara dari pondasi awalnya teman-teman. Jadi kalau kita udah dapat bahan bagus, dari awal kita harus mulai dari nol teman-teman. Pagi seperti ini kita masih kerubung. Setelah kerubung nanti kita kasih jangkrik dulu. Kalau saya ngasihnya cuma 3 dulu. Setelah kita kasih jangkrik, dia merasa nyaman, kita mandikan. Setelah mandikan, kita angin-anginkan sebentar, kita jemur sampai dia itu merasa panasan teman-teman. Karena dengan jemur itu kita membuat mental faktornya itu tumbuh teman-teman. Fondasinya itu di situ teman-teman. Setelah itu nanti kita angin-anginkan, kita kerubung sampai sore harinya, kita kasih jangkrik lagi, kita kerubung lagi sampai dia menunjukkan bahwa dia itu sudah siap menerima rawatan, menerima kehadiran lingkungan kita, dan dia itu sudah menampakkan sifat faktornya pengen, sudah siap untuk diadu. Baik teman-teman, seperti biasa kita buka kerubungnya, kita praktek. Tadi sudah teori, sekarang prakteknya biar semuanya jelas. Oke.
Nah, kita siapkan nomplong isinya jangkrik teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa kita matikan dulu jangkriknya, kita pencet kepalanya, kita buang kakinya yang panjang-panjang, kita cocolin pakai tangan agar dia terbiasa dengan kehadiran kita teman-teman, dan dia tahu bahwa kita itu majikannya itu bukanlah berniat menyiksa, tapi untuk merawat dia, menyayangi dia. Jadi nanti timbul chemistry teman-teman, chemistry antara burung dengan kita. Dia tahu kalau kita pegang jangkrik dia akan ngasih, jadi dia merasa nyaman, tidak takut. Disitulah nilai tumbuhnya kepercayaan si burung pada kita. Oke, jangkrik yang pertama. Saya lihat teman-teman, burung itu sudah menanti. Kalau dia sudah terbiasa dengan perawatan kita, dia itu udah nungguin. Itu baru jangkrik pertama, dia nungguin jangkrik kedua teman-teman. Jadi kita bisa sambil ledek dia kayak gini, bisa sambil kita cetekin, atau bisa kita siulin. Intinya kita bikin sesuatu yang membuat dia itu nyaman teman-teman. Oke, ini jangkrik yang ketiga. Setelah jangkrik kita kasih, nanti kita mandikan teman-teman. Nah, setelah jangkrik yang ketiga dia tahu teman-teman, dia langsung loncat-loncat. Dia tahu jalannya cuma 3. Ya sudah terbiasa dengan memandik cara seperti ini, jadi dia tahu kalau setelah jangkriknya udah dikasih 3 dia pasti mandi. Oke, kita mandikan teman-teman. Usahakan kita mandinya di karamba teman-teman. Apa fungsi mandi di karamba? 1, dia merasa lebih nyaman. 2, dia akan terbiasa pindah kandang ke karamba. Jadi kalau nanti kita bawa ke tempat-tempat seperti lomba, kontesan, gantangan, itu dia nggak akan kaget. Itu poinnya di situ teman-teman, manfaat dari kita mandi di karamba. Oke. Sambil kita nunggu burungnya mandi, kita bersihkan teman-teman, kita bersihkan kandangnya. Oke.
nama. Halo guys, nama saya Kirana. Kali dah. Kita ganti minumannya, kita ganti pakannya yang baru, karena dengan kita mengganti pakan dan minuman, burung akan merasa lebih sehat. Di samping itu burung merasa senang, teman-teman. Fungsinya sih apa? Kita membersihkan kandang ya, seperti kita sendiri itu kita akan merasa nyaman. Nah, dengan nyaman itu kita bisa menumbuhkan kepercayaan burung pada kita bahwa burung itu sedang dirawat, dan dia akan berpikir positif tentang kita. Oke, kita purnya kasih yang baru. Satu lagi teman-teman, fungsi mandi itu sendiri, satu menstabilkan birahi, terus menumbuhkan faktornya teman-teman. Dengan mandi dia akan timbul dan tumbuh faktornya teman-teman pada burung. Oke, kita masukin minuman, pakan, udah beres, kita pindah kandang. Kita nyari tempat yang buat jemur teman-teman. Tempat jemurnya yang panas. Kita jemur di tempat yang panas karena burungnya sudah kita inginkan sebentar. Seperti itu. Baik guys. Paksa aja guys dengan kebiasaan kita, nggak apa-apa, nanti juga terbiasa. Kira kayak gini nggak apa-apa. Oke, kita taruh di sini guys. Yang banyak orang lewat, panas, jadi nanti mentalnya dia tumbuh guys. Guys, kita sandailin di atas biar kena panas. Oke, kita jemur sampai jam 11 guys. Kenapa harus sampai jam 11? Karena burung kacer bahan itu perlu harus dididik mental dengan pondasinya guys. Kenapa sih burung harus dijemur sampai jam 11 kena panas? Karena menurut saya disitulah tempat waktu mendidik mental. Jadi saat nanti di gantangan itu dia terbiasa dengan suasana panas, suasana dingin. Terus dia di samping itu panas itu membuat faktor mentalnya itu semakin keras teman-teman. Jadi dia begitu musuh, dia itu seolah-olah beringas. Oke, kita tunggu sampai jam 11.
baru kita ambil dan kita angin-anginkan sebentar, kita kerubung. Oke teman-teman, sekarang udah jam 11-an lah kurang lebih. Burung biasanya udah mulai gacor, buka-buka ekor. Saatnya kita angin-anginkan masuk ke dalam rumah. Oke, terus nantinya dikerubung. Benar, am ya? Benar kan? Beneran. Adina apa nangis? Oke teman-teman, jadi penjempuran itu fungsinya samping kita mendidik menjadi mental baja, satu sisi untuk membakar kalori yang dihasilkan dari makanan dan minuman, jadi tidak menumpuk, tidak menjadi lemak yang nantinya akan menghambat proses penyetingan. Oke. Yang paling utama adalah membuat emosi si burung ini menjadi besar ketika dia bertemu dengan lawannya. Oke, kita angin-anginkan sebentar. Ini mungkin sudah ada 5 menit atau 10 menit, kita kerubung teman-teman. Sampai sore nanti kita buka lagi, kita kasih jangkrik, terus kita kerubung lagi, istirahatkan, ketemu sampai pagi. Oke, kita gantung di tempat yang kiranya burung itu nyaman, tidak tertekan dengan burung yang membuat kacar merasa emosi. Jadi dia bisa istirahat sambil berdandan, sambil menyiapkan mental yang dihasilkan dari perawatan tadi, dari mandi sampai penjemuran. Oke, kita gantung di atas teman-teman sambil kita kasih masteran. Oh iya, jangan lupa kita masteran, itu penting sekali. Di sini sudah ada kolibri dan burung lainnya itu di depan rumah semua teman-teman. Oke, kita gantung di atas teman-teman. Oke, kita tunggu sampai sore sekitar jam 5 atau jam 6. Kita buka, kasih jangkrik, kita kerubung lagi, istirahatkan lagi sampai pagi. Oke teman-teman, sekarang udah jam sore, jam 5, antara jam 6-an. Udah kita siapin jangkriknya, kita ambil burungnya, kita kasih jangkrik, lalu kita kerubung lagi. Nah, teman-teman, kita buka, kasih jangkrik 3 lagi.
Jadi dengan ukuran 3, kalau menurut saya burung yang sudah semi jadi itu cukup untuk nutrisi tapi tidak menumpuk pada lemak. Oke. Nah, teman-teman, kita kasih cangkrik, kita kerubung lagi sampai bertemu pagi lagi. Kita gantang tempat yang sama sampai pagi, kita ketemu rawatan pagi lagi. Baik teman-teman, itulah tadi rawatan mencetak kacer jawara dengan pondasi dan pendidikan yang cukup lumayan, membuat kita merasa sibuk tapi segala sesuatunya harus diperjuangkan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang hanya berangan-angan, semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Jadi disitulah kita bisa mencetak kacer jawara. Lakukan rutin sampai burung terlihat menunjukkan dia sudah siap untuk diadu. Cirinya mungkin dia sudah, kalau dijemur atau habis mandi atau kita buka kerubung, dia sudah mulai bunyi-bunyi, mengeluarkan isian, mainkan ekornya. Boleh kita adu dengan settingan di episode berikutnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Saya akan bongkar semua pengalaman saya, ilmu dasar saya tentang kacer. Jadi jangan sungkan-sungkan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.